Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, dikisahkan ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Kisah seorang pemuda ini diambil dari kitab Mukasyafah Al-Qulub karangan Imam Al-Ghazali dan dalam kitab Duratun Nasihin karya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kahubawiyyi. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Suatu hari, ia melakukan perbuatan keji hingga membuat Rasulullah marah dan mengusir pemuda tersebut setelah Rasulullah mendengar pengakuan pemuda penggali kubur ini atas apa yang sudah diperbuatnya. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, pada suatu hari, pemuda penggali kubur ini menggali kubur untuk jenazah seorang gadis nan cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia ambil kain kafannya. Matanya berbinar melihat indahnya tubuh sang gadis. Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Ia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati. "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" tanya pemuda itu. Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Jawab Umar tegas. Lalu, bagaimana jika seseorang itu menzinai mayat dan ia belum menikah? Tanya pemuda itu. Sejurus kemudian Umar terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar gusar. Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda pun mulai bimbang. Kemudian, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menangis di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Mendengar suara Umar bin Khattab berada di luar, maka Rasulullah SAW segera keluar dan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Kemudian Rasulullah memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya sambil keduanya tetap menangis. Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah dan Umar bin Khattab duduk di sebelahnya. Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku." "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya baginda Nabi. "Tidak ya Rasulullah," sahut pemuda itu sambil tetap menangis. "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Rasulullah kembali bertanya. "Tidak ya Rasulullah," jawab pemuda itu sambil terus menangis. Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh, dosamu sebesar apapun, Allah akan mengampuninya sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah besar dosamu melebihi Arash?" "Besar mana dengan Arash?" tanya baginda SAW lagi. "Dosaku sangat besar ya Rasulullah." "Lalu besar mana dosamu dengan keagungan, ampunan dan rahmat Allah?" tanya Rasulullah. "Tentu keagungan, ampunan dan rahmat Allah lebih besar. Tetapi dosaku sangat besar ya Rasulullah." Jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda itu, akhirnya Rasulullah mendesaknya. "Coba katakan dosa apa yang pernah engkau perbuat." "Sungguh saya malu untuk mengatakannya," jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah. Pemuda itu terdiam. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam aku menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya aku ingin meninggalkannya, tetapi syahwatku bergelora.
Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu aku tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah aku hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah SAW sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri di dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampunan kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, ia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Ia berdoa, "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu, agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau maha pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, sudilah menerima kehadiranku, kalau tidak datangkanlah api-Mu dari sisi-Mu, dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia, daripada Engkau bakar tubuhku di akhirat nanti." Bersama dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah menciptakan diriku dan semua makhluk." Jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rizki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rizki kepada makhluknya." Jawab Rasulullah. "Apakah engkau menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha pemberi pengampunan." Jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya.'" Kata malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Quran Surat Al-Imran ayat 135. "Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi pada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa, dan memaafkan keterlanjuran dan kesalahan mereka. Karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya, menerima taubatnya dan dosanya." Kemudian Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat. Maka mereka temui pemuda tersebut, lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa dengan Rasulullah dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama kemudian pemuda ini meninggal dunia. Sahabat Muslim, demikianlah kisah pemuda penggali kubur yang membuat Rasulullah marah sampai mengusirnya karena telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Namun pemuda tersebut kemudian bersungguh-sungguh meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga malaikat Jibril turun untuk menyampaikan pesan kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya dan mengampuninya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.